Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, namaku Anindya Putri Handini dengan NIM 070, kelas pendidikan akuntansi 2022A, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini, aku akan kasih tahu kalian gimana sih caranya untuk mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Untuk selebihnya, simak video berikut ini. Nah, sebelumnya, bukti transaksi itu merupakan dokumen penting yang digunakan oleh akuntan sebagai bahan atau acuan untuk mencatat keuangan sebuah perusahaan, di mana tanpa adanya bukti-bukti tersebut, tidak ada juga yang namanya pencatatan akuntansi. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya ketika kita mengikuti sebuah organisasi saja, ketika membeli bahan-bahan atau perlengkapan apapun, kita harus menggunakan yang namanya bukti transaksi yang berbentuk kwitansi ataupun nota. Nah, nota-nota tersebut akan dikumpulkan dan dicatat sebagaimana tugas bendahara sebuah organisasi. Begitu juga dengan dalam suatu perusahaan. Selengkapnya akan saya jelaskan di video berikut ini. Simak sampai selesai ya. Baik, kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Kita masuk ke dalam pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan bukti tertulis yang merekam atau mencatat seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan atau suatu bisnis. Bukti transaksi ini memiliki peran penting untuk mencegah munculnya permasalahan keuangan di waktu yang mendatang. Bukti transaksi juga memiliki beberapa fungsi, yang terdiri dari menghindari kesalahan dan penyelewengan atas kekayaan perusahaan, kemudian mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya transaksi, kemudian menjadi media yang berisi tentang informasi keuangan, dan menjadi dasar dan acuan pencatatan akuntansi. Kemudian, kita masuk ke dalam jenis bukti transaksi. Yang pertama yaitu bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal merupakan jenis bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan atau dari kegiatan internal sebuah bisnis. Transaksi ini biasanya dilakukan oleh pihak personalia perusahaan yang digunakan untuk keperluan internal. Jenis yang kedua yaitu bukti transaksi eksternal. Bukti ini ditujukan untuk berbagai pihak di luar perusahaan, yang termasuk sebagai bukti transaksi eksternal yaitu kwitansi, faktur, nota kontan, nota debit, nota kredit, cek, billet giro, dan rekening koran. Selanjutnya, kita masuk ke dalam contoh bukti transaksi. Yang ke-1 adalah bukti kas masuk yang menyatakan bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai. Yang kedua yaitu bukti kas keluar, menyatakan bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya untuk membayar gaji, karyawan, utang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu memo, yang merupakan bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagi-bagi yang ada di lingkungan perusahaan. Biasanya yang masuk ke dalam jurnal umum perusahaan jasa itu adalah memo. Yang keempat adalah kwitansi. Kwitansi adalah alat bukti penerimaan sejumlah uang atas pembayaran yang dilakukan secara tunai atau kontan. Yang kelima adalah faktur atau invoice. Faktur adalah dokumen yang digunakan sebagai pencatatan bukti pembayaran transaksi kredit. Dokumen ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu faktur pembelian dan faktur penjualan. Biasanya, tagihan dibuat rangkap 3 oleh penjual untuk pembeli, di mana salinan pertama diberikan kepada pembeli, salinan yang kedua disimpan penjual untuk lampiran saat penagihan, dan lampiran ketiga disimpan di dalam buku faktur. Selanjutnya yang keenam adalah nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi yang diberikan penjual kepada pembeli yang melakukan pembayaran secara tunai.
Biasanya, perusahaan akan membuat nota kontan rangkap 2, di mana yang asli diberikan kepada pembeli dan rangkap yang kedua dipegang pihak penjual atau perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh yaitu nota kredit. Nota kredit adalah bukti penerimaan kembali barang yang telah dijual dan dikeluarkan oleh pihak penjual. Ini digunakan sebagai alat persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pengurangan harga dari pihak pembeli. Hal ini terjadi karena barang yang diterima pembeli mengalami kerusakan ataupun tidak sesuai dengan pesanan. Depan yaitu nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi sebagai permintaan pengurangan harga kepada penjual yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman barang yang tidak sesuai pesanan atau rusak. Bukti ini juga sebagai pemberitahuan yang dikirimkan perusahaan kepada konsumennya untuk menginformasikan bahwa akunnya telah didebet dengan jumlah dan nominal tertentu. Yang kesembilan adalah cek. Surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut oleh pemilik rekening. Cek ditandatangani oleh pihak yang menjadi nasabah. Kemudian, nasabah tersebut memiliki simpanan pada bank dalam bentuk giro. Kemudian, yang ke-10 adalah biliet giro, yang merupakan surat perintah dari nasabah bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliet giro pada bank yang sama atau bank yang lain. Kemudian kita masuk ke contoh nomor 11, yaitu rekening koran. Bukti transaksi mutasi kas di bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian pencatatan antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Kemudian kita masuk ke dalam materi jurnal umum. Apa sih itu jurnal umum? Yang dimaksud dengan jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu sesuai dengan urutan tanggal, dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit ataupun kredit. Sesuai dengan judul materi kita, yaitu menganalisis bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi, kita menganalisis bukti-bukti transaksi, kemudian kita mencatatnya ke dalam jurnal umum. Ini dipergunakan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, karena pada prinsipnya segala transaksi dalam perusahaan jasa dapat dicatat secara kronologis. Sedangkan pada akuntansi perusahaan dagang lebih efektif menggunakan jurnal khusus, yang termasuk jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Jurnal umum, kenapa kita diharuskan untuk membuat jurnal umum dalam suatu periode pencatatan akuntansi dalam suatu perusahaan? Tujuan dibuatnya jurnal umum yaitu untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi dari suatu transaksi atau berbagai transaksi dalam perusahaan. Nah, berikut ini merupakan tahapan tata cara membuat jurnal umum yang perlu kita ketahui. Tahap yang pertama yaitu memahami persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Yang kedua yaitu kumpulkan bukti transaksi. Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, bukti transaksi yang nota debit, nota kredit, nota kontan, dan lain-lain. Kemudian identifikasi transaksi. Maksudnya, misalnya nota kontan itu termasuk nota yang bagaimana dan nanti masuk ke dalam jurnal umum yang bagaimana. Kemudian, tahap yang keempat yaitu pencatatan ke dalam jurnal umum. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, berikut contoh bukti transaksi dari bengkel Meidi kepada bagian akuntansi. Jenis dari bukti transaksi ini adalah memo, di mana transaksinya adalah pemakaian perlengkapan untuk bulan Juli 2018 adalah sebesar Rp1 juta.
Berikut pencatatan ke dalam jurnal umumnya, di mana tanggal 28 nama akunnya adalah beban perlengkapan, di debit sejumlah 1 juta, dan perlengkapan di kredit sejumlah 1 juta. Dalam pembuatan jurnal umum, sisi debit dan kredit haruslah sama agar nanti hasil akhirnya yaitu seimbang. Kemudian kita masuk contoh yang kedua, yaitu pembayaran pelunasan utang dari PD Hadian kepada Tuan Kasiwan tanggal 8 Oktober sejumlah 250. Kita langsung saja ke pencatatan jurnal umumnya. Nah, karena tadi transaksinya adalah pembayaran pelunasan utang, maka utangnya menjadi berkurang. Jadi pencatatannya adalah tanggal 8, kemudian nama akunnya adalah utang usaha, berkurang di sisi debit sejumlah 250.000, kemudian kas kita juga berkurang sejumlah 250.000. Nah, gimana dengan penjelasan saya tadi? Apakah teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan? Nah, jadi teman-teman udah tahu ya mengenai apa itu jurnal umum, apa itu bukti transaksi, dan bagaimana caranya mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal umum. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.